Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kita lanjutkan hadis berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab bayanu kathratut turuqi ilal khair, bab penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Hadis yang ke-137 atau hadis yang ke-19 dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma sirqa minhu lahu sadaqah wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ma min muslimin yaghrisu, muslim mana saja yang menanam, muslim yang mana saja yang menanam, gharsan dengan satu tanaman, illa kana ma ukla minhu lahu sadaqah, kecuali apa yang dimakan dari tanamannya tersebut zahirnya oleh manusia ataupun binatang ataupun yang lainnya, itu adalah sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan apa yang dicuri juga sedekah. Jadi kalau Syekh Albani menjelaskan dalam bab ini, itu menunjukkan tentang produktivitas tanah. Jadi tanah sedikit apapun hendaknya ditanam, karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang tadi kita dengar, mungkin ada kebaikannya, tumbuh ya buah-buahan ataupun yang lainnya, maka ini sebagai sedekah bagi penanamnya. Misalnya dicuri juga sedekah. Berikutnya, wala yarza'uhu ahadun, dan tidak pula seorang pun ya mengurangi zahirnya ini dari tanaman tersebut, mungkin daunnya ataupun yang lainnya, illa kana lahu sadaqah, kecuali baginya adalah sedekah. Makanya di sini ya berbahagialah bagi siapa saja yang menggunakan apa yang Allah mudahkan baginya sebagai sedekah. Termasuk bisa jadi apa yang kita lakukan ini adalah juga termasuk sedekah. Jadi di masa dulu ya orang mencatat dengan pena, di masa kita ini semoga ini juga minimal sebagai pengganti dari ya kekurangan kita, kelemahan kita. Ya, kita menyampaikan satu hadis atau dua hadis, kemudian kita rekam, kemudian ini juga sebagai sedekah, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, fala yaghrisu muslim gharsan fayakulu minhu insan wala dabah wala tairun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Rasulullah juga menyatakan, fala yaghrisul muslim gharsan, dan tidaklah seorang muslim menanam dengan satu tanaman, fayakulu minhu insan, kemudian manusia mengambil ya makanan dari tanaman tersebut, ya buahnya, daunnya ataupun yang lainnya yang bisa dimakan. Wala dabah, dan juga dari binatang yang melata, kambing, sapi. Wala tair, tidak pula burung. Ila kana lahu sadaqah, kecuali baginya adalah sedekah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti keuntungan menanam ya di sisi yang lain bukan hanya dihitung dari berapa kos, ya kos itu biaya yang dikeluarkan tatkala menanam, ya, kadang nggak imbang antara kos sama hasil. Tetapi kalau ditinjau dari apa yang disampaikan Rasulullah, semuanya untung, ya, tidak ada yang rugi. Walaupun mungkin dari sisi pengeluaran, misalnya modal 1 juta kembali misal cuma 1 juta, maka rugi waktu, tenaga dan sebagainya. Tapi kalau dikembalikan pada hadis ini, dia tidak rugi, ya. Waktunya juga jadi berkah, tenaganya jadi berkah, kemudian apa yang dimakan oleh yang lainnya juga jadi berkah, dan kegiatan dia di dalam
kegiatan tadi menanamnya, maka ini juga satu kebaikan, disebut dengan sedekah tadi, bahkan sampai hari kiamat. Kemudian dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yaghrisul muslim gharsan wala yas'u zar'an fayakulu minhu insan wala dabah wala syai' illa kanat lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam dengan satu tanaman, wala yazra'u zar'an, dan tidaklah dia juga ya menaburkan benih, ya menaburkan benih, fayakulu minhu insan, kemudian manusia makannya, ya, makan dari hasilnya tadi. Wala dabah, tidak pula dengan binatang melata, wala syai', dan apa saja yang kita tidak tahu yang ikut mengambil manfaatnya tadi, illa kanat lahu sadaqah, maka ini sebagai sedekah. Berarti ya orang yang berbuat baik hendaknya dia ya membentengi dengan hadis-hadis ini, ya, supaya dia kuat berbuat baik. Jadi terkadang orang ya berhenti dari berbuat baik dengan alasan macam-macam, ya, alasan yang paling mudahnya misalnya dia menganggap ini dia nggak untung, misalnya yang paling ringan nggak untung, mungkin alasan-alasan yang lain. Maka agar dia tetap bisa terus beramal saleh, maka hadis-hadis ini hendaknya tertanam dalam jiwanya, tertanam dengan jiwanya. Dan misalnya dia tidak melakukan kebaikan, waktunya tetap berjalan, dan ajalnya pun akan sampai. Maka di sini sebagai penguat bagi siapa saja yang ya menggunakan waktunya untuk kebaikan, di antaranya sebagai disebutkan tadi, yaitu di dalam masalah menanam. Berikutnya hadis yang ke-138, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang lain. Beliau mengatakan ya yarzauhu, dengan lafaz yarzauhu, yaitu menguranginya. Jadi ada yang mengurangi, ada yang mengambil dan sebagainya. Itu memang fenomena orang menanam, ya. Makanya jadi petani itu jangan tersempitkan dengan materi, ya, materi. Memang kalau mau nyari materi, berdagang, ya, sebagaimana hadis Rasulullah, berdagang, ya. Nah, tapi tidak semua orang bisa berdagang dan tidak semua dimudahkan berdagang. Nah, ini bertani ternyata sekian banyak utamanya, ya. Berikutnya hadis yang ke-139 atau hadis ke-20, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arada Banu Salimah ayantaqilu qurbal masjid, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalik, faqala Bani Salimah diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam satu riwayat yang lain, inna bikulli khutwatin darajah, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, arada Banu Salimah ayantaqilu qurbal masjid. Diceritakan bahwasanya ya Banu Salimah itu pingin berpindah, ayantaqilu qurbal masjid, berpindah rumahnya di tempat yang lebih dekat dengan masjid. Jadi kalau kita ya bisa ke tanah suci, ke Masjid Nabawi, ya nanti di sana kita dikenalkan ini ya diantaranya Sakifah Bani Salimah, ini tempatnya dulu Bani Salimah di sini. Dia ingin lebih dekat lagi nih. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata keinginan Bani Salimah untuk pindah ke tempat yang lebih dekat dengan masjid sampai terdengar pula di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, kemudian Rasulullah mengatakan, innahu qad balaghani, sesungguhnya berita akan berpindahnya engkau ke tempat yang lebih dekat telah sampai padaku. Annakum turiduna, sesungguhnya kalian ingin berpindah, antan taqilu, ingin berpindah rumah, qurbal masjid, dekat masjid. Faqalu, kemudian Bani Salimah mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah, qad aradna dzalik, sungguh kami ingin yang demikian itu. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum, udahlah kamu lebih ya
ya menempati tempat kalian. Jadi di sini ya di sisi yang lain ya kita melihat adanya faidah apa yang dianggap kurang di satu sisi, kalau dilihat dari sisi yang lain maka itu adalah keutamaan. Ya, mungkin Bani Salimah menganggap tempatnya jauh ya sehingga repot, dianggap ini ya satu hal yang kurang sehingga dia ingin dekat, sehingga dia bisa lebih dekat lagi ke ya Masjid Nabawi sehingga bisa beramal saleh dengan banyak. Ternyata Rasulullah SAW menunjukkan sisi lain yang ini juga sangat besar, sehingga memang hidup di dunia ini ya adalah memandang dari sisi di mana Allah mudahkan kita, sehingga kita tetap mendapatkan pahala yang berlimpah dengan situasi dan kondisi yang Allah berikan kepada kita. Di sini ditunjukkan ya oleh Rasulullah SAW dengan ucapan beliau, ya beliau mengatakan, ya, Bani Salimah diyarakum, Bani Salimah kamu tetap tinggal di rumah kalian. Kenapa? Di sisi yang belum terpikirkan oleh Bani Salimah, tuktabu atharukum, kalian melangkah ini dicatat dengan kebaikan. Ya. Kalian melangkah dari rumah Bani Salimah ke Masjid Nabawi dicatat dengan kebaikan. Diyarakum, mudah kalian tetap di rumah kalian. Tuktab atharukum, akan tercatat segala kebaikan kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, inna bikulli khutbatin darajah, sesungguhnya kalian melangkah, di setiap langkah kalian dari rumah kalian menuju Masjid Nabawi itu diangkat derajatnya 1 derajat. Berarti ya pentingnya kita memiliki asupan ilmu. Dengan asupan ilmu itu apa yang dianggap oleh kita kurang, ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Penyayang, di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalannya, bahkan dengan balasan yang lebih besar ya. Setiap langkah dihitung dengan apa? Bertambahnya 1 derajat. Ini dalam masalah ini ya. Tentunya dalam masalah yang lain juga iya. Maka dalam masalah ini bagi yang rumahnya jauh dan sebagainya ke masjid, berbahagialah dengan adanya hadis ini. Hadis yang ke-140 dan 141. Insyaallah yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini, itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, juga meriwayatkan yang semakna dengan hadis riwayat Anas tadi. Yaitu Rasulullah mengatakan atharuhum, yaitu bekas langkah mereka itu pun akan dicatat dengan kebaikan oleh Allah SWT. Itu ada perbedaan kata, itu atharuhum, bukan atharakum tapi atharuhum. Berikutnya hadis yang ke-151, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Bani Salimah ini adalah sekelompok ya masyarakat yang aku tidak tahu ada tempat yang lebih jauh dari Masjid Nabawi daripada beliau. Wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu, ada seorang laki-laki, ini kisah lain, ada seorang laki-laki yang sepengetahuanku dia adalah orang yang paling jauh dari masjid, namun dia tidak pernah tertinggal salat. Wala tukhti'uhu salatun, dia tidak pernah tertinggal salat. Bahkan ada hal yang miris, berapa banyak orang yang rumahnya itu beberapa langkah ke masjid, tetapi sulit sekali untuk sholat. Kadang sholat berjamaah aja ya lebih-lebih ya, sholat aja di masjid sangat sulit. Ini merugi, ini orang-orang yang demikian ini merugi. Ini yang jauh aja tidak pernah terlewatkan dari sholat. La tukhti'u sholatun faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya ya, au faqultu lahu, atau katakan kepadanya, law ishtaraita himaran, bagaimana kalau engkau beli seekor khimar, tarkabuhu fi dzulama, yang engkau akan kendarai di gelapnya malam, wa fi ramdha, dan di saat panasnya siang hari. Faqal ya, maka dikatakan kepadanya, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid,
Kemudian dia mengatakan betapa menyenangkannya kalau rumahku di dekat masjid. Inni uridu ayyuktabali mamsya'i ilal masjid. Dia mengatakan ya, ma yasruni anna manzili ila jambil masjid. Ma yasruni, ma-nya di sini ternyata artinya manafiyah. Ya. Ma yasruni ya, anna manzili ila jambil masjid, tidak menyenangkan bagiku kalau aku tinggal di samping masjid. Ini uridu ayaktubali mamsya'i ilal masjid. Aku menginginkan langkahku ya, setiap langkahku dicatat dengan kebaikan setiap kali aku ke masjid. Jadi semakin jauh tentunya kebaikannya semakin banyak. Waruju'i, dan juga pulangku dari masjid. Idza raja'tu ila ahli, tatkala aku pulang ke rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan itu semuanya buat engkau. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan innalaka mahtasabta, sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang engkau perjuangkan. Jadi Masya Allah ya, ini hadis yang ya sangat dirindui oleh mereka-mereka yang ya mengalami mungkin kesulitan, kepayahan di dalam meraih kebaikan. Ternyata di balik kesulitan itu dia mendapatkan kelebihan yang tak ternilai ya. Bahkan bisa jadi mengalahkan, kalau dalam hal ini mengalahkan mereka yang tinggalnya di dekat masjid. Karena berapa banyak orang yang rumahnya tinggal di dekat masjid terlambat ya, sedangkan yang jauh dia lebih awal. Makanya siapa saja yang di dekat masjid jangan sampai terkalahkan dengan mereka yang tinggalnya jauh dari masjid. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.